Rangkaian transformerless. Saya akan membuat rangkaian transformerless. Transformerless maksudnya dia biasa yang di kalangan publik, dia bisa menyesuaikan daya sesuai dengan kebutuhannya. Caranya, istilahnya kita pasang 3 volt, maka dia tidak akan short. Misalnya lidinya rusak atau gimana, tidak. Dia akan menggunakan daya sesuai dengan kebutuhannya otomatis. Caranya ada 3 tahapan, nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama, sebelum itu resistornya saya gunakan ini yang 100 k ohm. Yang ini dia saya ukur dulu 215 ohm. Yang satu lagi ini nanti yang sedikit ohmnya ini, misalnya ratusan ohm, dia nggak sampai 1 kilo ohm. Ini nanti dia sebagai sejenis fuse. Nah ya, ini dia. Ini nanti di akhir. Untuk yang 100 kilo ohm ini, sebelum itu kapasitornya 400 volt. Kapasitor Miller 400 volt. Nah ini dia 400 volt 125 J. Nah itu dia. Kemudian LED ini nanti 12 volt, dan LED yang satu lagi 3 volt, satu buah, berarti kali 4 jadi 12 volt. Dan kita coba nanti apakah mampu dia hanya 3 volt. Langsung cara pasangnya. Sebelum itu juga kapasitornya yang 400 volt 120 mikrofarad. Saya buat sejenis ini nanti supaya tinggal hubung, supaya gampang langsung menghubungkannya nanti. Nah ini resistor yang 100K dipasang di antara si kapasitor. Saya dekatkan aja kameranya. Nah ini dia, langsung aja dia dekatkan. Saya tinggikan aja kameranya. Nah ini yang 100K ini langsung dihubungkan. Di sini dia diantaranya langsung. Nah setelah terhubung dia seperti ini. Satu lagi tadi diodanya saya menggunakan KBJ 508. Ini sampai sekitar 8 ampere atau 6 ampere. Udah tingkat ampere lumayan lah ini. Langsung aja hubungkan juga. Ini cara kerja dioda sisirnya ini, yang bagian tengah harus bolak-balik, yang ini harus searah. Harus bolak-baliknya langsung dihubungkan ke kaki resistor. Resistor termasuk kaki kapasitor lah ini. Kemudian yang sejenis fuse ini nanti yang ukurannya 216 ohm dipasang lagi di salah satu kaki si dioda. Nah seperti ini dia. Artinya nanti harus bolak-balik datang dari sini sampai ke si dioda. Memang ada juga cara membuat transformerless menggunakan dia dioda yang single, tapi biasanya agak rumit dia karena tampilannya berliku-liku. Kemudian ini satu lagi ada sejenis kapasitor eksak namanya, istilahnya penstabil tegangan AC lah. Langsung aja dia pasang di bagian kaki yang satu tadi, di antara kaki AC yang satu dengan AC yang lain. Lebih mudah dia. Kapasitor Miller seperti ini biasanya kalau agak bengkok, kakinya melengkung dia nih, agak bagus dia. Nah, itu dia. Kemudian kaki yang dioda ini yang telah disiarahkan
kita hubungkan langsung dia ke kapasitor. Ini ada negatif yang bercorak putih dan positif yang tidak ada coraknya. Di dioda ini ada bagian yang positif dia. Nah ini itu artinya katoda. Jadi katoda ini bermuatan negatif. Negatif ini harus dia menjumpai positif. Positif itu yang tidak ada coraknya. Nah seperti ini dia. Artinya negatif ke positif dan positif ke negatif. Sementara inilah dia noda yang ada negatif. Artinya noda ini bermuatan positif. Jadi muatan positif itu harus menjumpai muatan negatif. Nah seperti itu dia, negatif ke positif dan positif ke negatif. Langsung aja kita hubungkan. Istilahnya kalau gaya menghubungkannya bisa bebas, mana nyamannya aja. Kebetulan saya lingkungkan tadi, berarti lebih bagusnya langsung aja di solderkan aja seperti ini. Seperti itu dia. Terus saya tambahkan dulu timah dikit supaya lebih kokoh dia. Nah seperti itu. Nah setelah itu langsunglah nanti dari kapasitor ini sebagai supply-nya. Supply-nya maksudnya arus yang sudah searah. Arus yang sudah searah itu kita hubungkan dia yang negatif menggunakan resistor. Nah ini dia yang negatifnya itu yang ada corak putih. Sebenarnya bisa juga yang di positif, tapi karena biasanya elektron yang mengalir, kita pasang aja di perjalanan elektron. Inilah nanti yang telah pakai resistor ini langsung sebagai output. Nah ini dia output ini, langsung dia sudah listrik searah. Kemudian ada lagi kita buat salah satunya lagi kakinya sebagai kaki negatif. Ini tadi kaki positif. Kaki positif ini di kapasitor, kaki negatif. Kaki negatif ini dia yang bercorak. Terus di sini langsung kita hubungkan untuk kaki yang positif. Artinya inilah nanti outputnya yang positif. Nah seperti itu dia. Inilah nanti positifnya. Oh ya, biar lebih bagus ke atas saja kita buat biar lebih nampak dia. Nah seperti ini. Istilahnya inilah nanti, bukan istilahnya, memang inilah outputnya yang sudah disiarahkan. Terus kita pasang aja dulu. Oh ya, sebelum itu pasang dulu kabel langsung dari 220 volt untuk inputnya. Ini inputnya langsung listrik AC ini. Hubungkan ke bebas biasanya ini. Tapi karena biasanya enggak sih, kalau listrik AC memang bolak-balik dia bebas dia. Nah, di sini aja kita tambahkan solder biar lebih gampang. Nah, terus hubungkan. Karena kabel serabut dia jadi agak susah dia nyambung. Terus satunya lagi, prinsip kerja transformer les ini kurang ngerti juga sebenarnya, cuman dia bisa otomatis akibat adanya setelan dari si kapasitor ini salah satunya, dan kapasitor yang milar ini serta dioda juga. Nah seperti itu. Kemudian langsunglah dihubungkan inputnya. Ini kita hubungkan langsung ke misalnya lampu. Oh ini dulu biar kita buat LED yang 3 volt. Kita pasang dia sebanyak 3 butir. Artinya totalnya ini nanti 4 butir kali 3 volt.
karena 3 volt dia. Nah, kemudian untuk yang negatif, oh ya terbalik, ternyata yang negatif di sini soalnya output dari apanya dia berarti terbalik. Nah, ini sudah saya balikkan dia, nanti saya tunjukkan lagi rangkaiannya di akhir video. Nah, ini dia, inilah yang positif, ini yang negatif. Negatif ini kita hubungkan langsung ke LED bagian negatif. LED negatif itu yang ada benderanya yang besar. Memang saya sengaja hubungkan seri dia. Cara menyusun LED ini dia, ini positif, yang di kiri saya positif, kanan negatif. Terus yang negatif ini dihubungkan lagi ke positif ini, dan di sampingnya negatif. Negatif ini dihubungkan ke positif si ini. Artinya negatif ketemu positif, positif ketemu negatif. Demikianlah seterusnya sampai di LED terakhir dia negatif. Negatif itu langsung ditambah resistor. Nah, seperti itu dia. Terus langsunglah kita hubungkan yang negatif yang ada resistor ke input negatif. Kemudian yang positifnya ke input, output ke output positif. Nah, gitu ya. Udah langsung. Nah, langsung kita nyalakan. Nah, ini langsung kabelnya. Bukan langsung ke. Kalau ini hati-hati, ini biasanya bukan biasanya, memang harus hati-hati karena ini masih listrik AC atau bolak-balik. Nah, bukan. Nah, dia langsung nyala. Dan misalnya diukur dia, oh ya kebetulan ini saya masih apa namanya, bahaya juga ini. Ini kita lepas dulu dia, karena nanti mungkin short sirkuitnya. Nah, itu dia. Kemudian saya nyalakan. Nah, bagaimanakah dia kalau kita coba dia dengan yang hanya 3 volt? Saya akan coba. Kita hanya melepas outputnya saja. Nah, itu dia. Terus hati-hati, kapasitor ini biasanya masih tercharge. Artinya kapasitor ini masih bermuatan listrik. Nah, harus kita pasang LED. Apakah dia akan meledak atau bagaimana? Tapi sepertinya tidak. Oh iya, tapi LED-nya ini harus kita pasang juga dia resistor. Resistornya ini aja kita ambil, biar sama dia hitungan dikit ohmnya. Oh ya, langsung aja di sini. Terus langsung didekatkan supaya langsung kita hubungkan LED yang kecil. Untuk positif seperti yang tadi, dia ini benderannya yang lebih kecil. Nah, itu dia yang positif. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Pertama kita hubungkan dulu yang positif. Positif yang lebih kecil benderanya. Susah dia.
Nah, setelah saya hubungkan, apakah yang terjadi jika dia hanya satu LED? Apakah dia bisa? Saya akan coba. Oh iya, bisa. Good, bagus berarti. Transformerless otomatis. Demikian juga halnya dengan LED yang satu lagi. Akan buka lagi dia. Terus saya pasang LED yang apa ini, yang 12 volt warna apa ini ya? Warna ungu. Yang positif yang warna merah kabel LED-nya. Kemudian setelah terhubung dia seperti ini, dia coba nyalakan lagi, pasti nyala. Nah, itulah dia. Bagaimana misalnya kalau kita tambah dia kipas dan kita juga tambahkan LED biar banyak dia? Kita coba. Nah, ini dia, saya sudah hubungkan LED-nya. Kemudian langsung aja kita sambung lagi si kipas yang positif ke positif, nah yang negatif ke negatif. Pas saya pegang dia tadi nyetrum dia, karena kapasitor ini masih bermuatan. Bahaya juga kalau ada gangguan dikit hilap atau gimana. Bahayanya kalau kesetrum ini terkena dia, misalnya ada di belakang entah benda tajam, itu yang bahaya. Kalau cuma kejutannya tidak terlalu. Nah itu dia. Oh, pas kita nyalakan dia kipasnya nyala, tetapi LED-nya redup. Nah seperti itu dia, artinya kurang apa lah. Nah LED-nya nyala memang, cuman redup dia. Tapi kalau kita buka si kipas, nah LED-nya langsung, saya kesetrum lagi. Nah LED-nya ini terhubung langsung, kalau kena langsung kesetrum. Nah itu dia. Oke, sekian transformerless.